Kekalahan dari Vietnam membuat langkah timnas Indonesia di Piala AFF belum sepenuhnya aman. Kini skuad Garuda dihadapkan pada laga penentuan menghadapi Singapura. Tak ada lagi ruang untuk melakukan kesalahan jika ingin menjaga asa melangkah ke babak semifinal. Meski sempat tampil menjanjikan di awal turnamen, pasukan John Hartman kini dituntut segera bangkit. Evaluasi di semua lini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, mulai dari penyelesaian akhir, koordinasi antar tim, hingga konsistensi permainan selama 90 menit. Di sisi lain, Singapura tentu bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Tim berjuluk The Lions juga datang dengan ambisi besar untuk mengamankan hasil terbaik. Mampukah pasukan John Hartman bangkit dari hasil mengecewakan dan menjawab tekanan di pertandingan hidup mati? Simak ulasannya bersama saya Katarina Amelia hanya di Wanyus Teropong. Peluang timnas Indonesia untuk melaju ke babak semifinal Piala AFF 2026 memang belum sepenuhnya tertutup. Namun setelah menelan kekalahan telak dari Vietnam, langkah skuad Garuda kini bergantung pada hasil pertandingan terakhir fase grup. Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada laga yang berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Senin 3 Agustus 2026. Kekalahan tersebut membuat tim asuhan John Hartman turun ke peringkat ketiga klasemen sementara Grup A dengan koleksi 6 poin. Laga kontra Singapura di Stadion Jalan Besar, Jumat 7 Agustus 2026 menjadi penentu nasib Indonesia. Hasil pertandingan itu akan menentukan apakah skuad Garuda masih memiliki peluang untuk mengamankan tiket ke semifinal. Apabila kalah dari Singapura, peluang Indonesia dipastikan tertutup. Dengan tetap mengoleksi 6 poin, posisi Garuda tidak akan mampu menembus 2 besar klasemen. Sementara itu, hasil imbang secara matematis masih membuka peluang lolos. Namun skenario tersebut sangat sulit terwujud karena Indonesia harus bergantung pada hasil pertandingan lain antara Vietnam dan Kamboja. Agar hasil imbang cukup mengantarkan Indonesia ke semifinal, Vietnam harus menelan kekalahan dengan selisih gol yang sangat besar, yakni 0-8 dari Kamboja. Skenario tersebut dinilai sangat kecil kemungkinannya, mengingat Kamboja sebelumnya sudah kalah dari Indonesia dan Singapura. Selain itu, pertandingan akan digelar di Stadion Nasional Mai Dinh, Hanoi, yang menjadi keuntungan tersendiri bagi Vietnam sebagai tuan rumah. Karena itu, jalan paling realistis bagi timnas Indonesia adalah meraih kemenangan atas Singapura. Bahkan, kemenangan tipis 1-0 sudah cukup membuka peluang Garuda menggeser posisi 2 besar klasemen tanpa harus terlalu bergantung pada hasil laga Vietnam melawan Kamboja. Meski demikian, misi tersebut dipastikan tidak mudah. Singapura akan tampil di hadapan pendukungnya sendiri dan bermain di lapangan rumput sintetis.
kondisi yang selama ini kerap menjadi tantangan bagi timnas Indonesia. Keputusan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC menggeser jadwal tanding Persib Bandung di kualifikasi AFC Champions League Elite 2026-2027 mendadak jadi sorotan. Keputusan menggeser laga Persib kontra Manila Tiger ke 31 Agustus 2026 dianggap media Vietnam Soha.vn sebagai keuntungan buat timnas Indonesia. Skuad Garuda jadi bisa tampil tanpa terganggu bentrok jadwal Piala AFF 2026. Perubahan agenda tersebut otomatis menghapus potensi bentrok jadwal antara kepentingan klub dan tugas negara. Dampaknya, para penggawa Persib yang dipanggil membela tim Garuda dipastikan bisa fokus penuh memperkuat tim nasional asuhan John Hertman hingga akhir turnamen tanpa perlu terbagi konsentrasinya ke kompetisi antar klub Asia. Keuntungan ini terasa kian krusial lantaran Maung Bandung merupakan penyumbang amunisi terbanyak bagi timnas Indonesia. Ya tadi Mas Redcon udah dan margin belum. Ada 7 pemain yang membela Garuda seperti Sandy Walsh, Beckham Putra, Elionor Renders, Sadil Ramdhani, Tom Haye, Mark Klok hingga Ragnar Oratmangun. Kontribusi mereka pun langsung terbukti vital pada 2 laga awal, termasuk saat 5 diantaranya tampil sebagai starter dan sukses memborong gol serta assist kala Indonesia melibas Kamboja 5-1. Kondisi sebaliknya justru harus ditelan timnas Vietnam yang dinilai Soha.vn berada dalam posisi kurang menguntungkan.
Akibat bentrok jadwal kualifikasi Asia antara Chan FC melawan wakil Australia, Adelaide United pada 11 Agustus 2026. Vietnam harus rela kehilangan sejumlah pilar utamanya seperti kiper Philip Nguyen, Din Tong, dan Kau Penden Quan Vinh yang terpaksa meninggalkan tim nasional demi membela klub. Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga penentu grup A Piala AFF 2026. Meski bukan lawan asing, duel kali ini dipastikan menjadi salah satu pertandingan terpenting bagi skuad Garuda. Sepanjang sejarah, Indonesia dan Singapura telah bertemu sekitar 60 kali di berbagai ajang internasional. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 30 kemenangan, 12 hasil imbang, dan 18 kekalahan, sehingga unggul dalam rekor pertemuan. Kemenangan terbesar Indonesia atas Singapura terjadi pada semifinal turnamen Merdeka 1969 dengan skor telak 9-2. Namun hasil tersebut dinilai sudah tidak lagi relevan untuk menggambarkan kekuatan kedua tim saat ini. Jika hanya melihat pertemuan di ajang Piala AFF atau yang kini bernama ASEAN Championship, Singapura justru memiliki catatan lebih baik. Dari 10 pertemuan, Indonesia meraih 3 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 4 kali kalah. Salah satu duel paling berkesan terjadi pada semifinal Piala AFF 2020 ketika Indonesia menyingkirkan Singapura dengan agregat 5-3 dalam pertandingan 2 leg. Laga tersebut juga menjadi pertemuan terakhir kedua tim. Meski demikian, tren 5 pertemuan terakhir lebih berpihak kepada Indonesia. Skuad Garuda membukukan 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan hanya 1 kali kalah dari Singapura. Seluruh pertandingan tersebut berlangsung di kompetisi kawasan Asia Tenggara. Meski unggul dalam catatan pertemuan, statistik tersebut tidak menjamin langkah Indonesia menuju babak semifinal. Kondisi yang dihadapi kali ini jauh berbeda karena kedua tim sama-sama mengincar tiket ke fase gugur. Pelatih John Hartman masih memiliki 1 kesempatan untuk menjaga asa membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di Piala AFF 2026. Garuda dijadwalkan bertandang ke Stadion Jalan Besar, markas Singapura pada Jumat 7 Agustus 2026 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga hidup mati bagi Indonesia. Kemenangan akan memastikan langkah anak asuh John Hartman ke babak semifinal.
Sebaliknya, kekalahan akan mengakhiri perjalanan Garuda di turnamen ini. Sementara itu, apabila pertandingan berakhir imbang, peluang Indonesia lolos masih bergantung pada hasil pertandingan lain antara Vietnam dan Kamboja. Timnas Indonesia tampil meyakinkan pada dua laga awal Piala AFF 2026. Skuad Garuda sukses menyapu bersih kemenangan sekaligus memperlihatkan kedalaman tim yang mulai terbentuk di bawah arahan pelatih John Hartman. Setelah membungkam Kamboja 5-1 pada laga pembuka, Indonesia kembali meraih hasil positif saat menghadapi Timor Leste. Dalam pertandingan kedua itu, Hartman melakukan rotasi besar-besaran untuk menjaga kebugaran pemain sekaligus memberi kesempatan kepada para pelapis. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pelatih asal Inggris itu tidak bergantung pada satu komposisi pemain inti. Meski begitu, hingga dua pertandingan pertama masih ada 3 pemain yang belum mendapat kesempatan tampil. Saat menghadapi Timor Leste di Chonburi Stadium, Hartman hanya mempertahankan 5 starter dari laga sebelumnya, yakni Mark Locke, Ivar Jenner, Tom Haye, Eliano Reinders, dan Michel Baker. Perubahan terbesar terjadi di lini belakang dengan diturunkannya Brian Fatari, Jordi Amat, dan Wahyu Prasetyo sejak menit pertama. Posisi penjaga gawang juga berganti setelah Cahya Supriyadi dipercaya mengawal Mistar menggantikan Nadio Argawinata. Rotasi tersebut menjadi bagian dari strategi Hartman untuk menjaga keseimbangan performa tim di tengah padatnya jadwal turnamen, sekaligus menguji kesiapan pemain pelapis menjelang laga penting melawan Vietnam dan Singapura. Meski demikian, 3 pemain masih belum mencatatkan penampilan. Mereka adalah kiper Muhammad Riyandi, winger Rizky Eka Pratama, dan gelandang Marcelino Ferdinand. Riyandi belum mendapat giliran karena persaingan ketat di posisi penjaga gawang. Nadio tampil pada laga perdana, sedangkan Cahya dipercaya saat menghadapi Timor Leste. Peluang Riyandi bermain masih terbuka apabila Indonesia telah memastikan tiket semifinal sebelum laga terakhir fase grup. Sementara itu, Rizky Eka Pratama juga belum dimainkan meski memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi. Ketatnya persaingan di sektor sayap membuat Hartman lebih sering mengandalkan Doni Tripapungkas, Tim Japens, dan Eliano Reinders. Adapun absennya Marcelino Ferdinand bukan karena kalah bersaing, melainkan masih menjalani pemulihan cedera.
Sebelum turnamen dimulai, Hartman mengungkapkan bahwa gelandang Oxford United tersebut mengalami benturan yang membuatnya harus menggunakan tongkat saat berjalan. Jika proses pemulihannya berjalan sesuai rencana, Marcelino berpeluang menjalani debutnya di Piala AFF 2026 pada pertandingan berikutnya. Laga menghadapi Singapura akan menjadi ujian sesungguhnya bagi mental, kualitas, dan karakter timnas Indonesia. Bukan hanya soal meraih 3 poin, tetapi juga membuktikan bahwa skuad Garuda mampu bangkit setelah mengalami kekalahan dan tampil lebih baik di saat tekanan berada pada titik tertinggi. Dukungan dari para supporter dipastikan akan menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk tampil habis-habisan demi menjaga peluang lolos ke babak semifinal. Kini seluruh harapan tertuju pada kemampuan timnas Indonesia memanfaatkan kesempatan terakhir yang masih terbuka. Mampukah skuad Garuda melewati laga hidup mati ini dan kembali membuka jalan menuju babak semifinal Piala AFF? Atau justru Singapura yang akan menghentikan langkah Indonesia? Tetap pantau terus YouTube TV One Newscom untuk mendapatkan informasi terbaru. Bersama saya, Katarina Amelia, sampai jumpa di One News berikutnya.